Kalian tahu nggak kalau orang Indonesia rata-rata menatap layar seperti handphone, televisi, dan PC itu 9 jam loh per hari. Kalau dilihat-lihat itu lebih lama loh dari jam tidur kita ya. Dan yang paling parah, tubuh kita udah mulai memberikan sinyal yang bahaya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham dan ini adalah channel saya Digital Wellness ID. Jadi ceritanya begini teman-teman. Dulu pas tahun 2010 ya, pas zaman gue SMP, gue tuh emang udah fanatik sama yang namanya digital ya. Dulu gue sering pas SMP tuh ke warnet dari pagi pulang sore, dan itu gue lakuin selama 3 tahun pas gue SMP ya. Terus lanjut pas SMA gue masih sering sih ke warnet, cuman agak dibatasi karena dulu pas SMA itu warnet udah jarang ya peminatnya, tapi lebih ke main PS ya. Untuk time-nya sama seperti warnet ya, dari pagi pulang sore. Nah itu gue lakuin sama sih. Nah itu gue lakuin dari SMA sampai 3 tahun ya. Nah setelah lulus SMA gue kuliah kan tuh. Nah setelah kuliah udah berkurang tuh main PS sama warnet karena udah jarang peminatnya ya. Kalau nggak salah alasannya tuh udah muncul yang namanya smartphone layar sentuh ya. Muncul tuh game-game HP kayak Mobile Legends, PUBG, FF kalau nggak salah ya. Kalau dulu sih gua seringnya Mobile Legends ya. Nah gua dulu tuh seringnya ke gadget, sampai kalau gak pegang gadget sehari tuh kayak dunia tuh kiamat ya. Sehari-hari gua pegang HP, sampai mau tidur aja harus pegang HP teman-teman. Nah apa hikmah dari cerita yang gua barusan ceritakan? Hikmahnya ya seperti dampak negatif yang gua rasain sekarang, dimana mata udah mulai buyar ya. Jadi kalau gua ngelihat kejauhan ya sekitar 10 meter itu kayak kasar-kasar, bukan kasar-kasar tapi lebih tepatnya samar-samar ya, kalau bahasa Sundanya itu ngageblek. Nah itu dampak negatifnya yang pertama. Yang kedua itu badan dan leher tuh sering pegal-pegal teman-teman. Dan yang paling parahnya gua susah tidur teman-teman kalau nggak pegang HP. Jadi gua kalau mau tidur ya, gua tuh harus scroll dulu atau main game ya sampai gua tertidur. Nah itulah dampak negatif yang gua rasakan selama gua SMP sampai sekarang sekitar 10 atau 15 tahun ya. Dampaknya tuh panjang banget teman-teman. Mungkin setahun 2 tahun kalian gak bakal kerasa ya apa dampak negatif untuk diri kalian, tapi nanti setelah 15 atau 10 tahun dampaknya pasti bakal kalian rasakan. Terus gue juga iseng ya nanya ke teman-teman yang seprofesi atau punya aktivitas yang sama kayak gue gitu ya, dan kagetnya ternyata yang memiliki arama itu sama kayak gue teman-teman. Ternyata gue gak sendirian ya, teman-teman gue juga kayak gitu, khususnya untuk mereka-mereka yang kerja di depan layar. Dan saat inilah gue sadar ternyata kita semua mengalami hal yang sama. Tapi yang parahnya kita tuh gak ada yang mau ngajarin kita bagaimana cara mengatasi hidup sehat di era digital ini teman-teman. Benar gak? Kalian ada gak yang mau ngajarin gitu ya? Atau ada gak sih kalian tetangga atau teman yang mau ngajarin kalian gimana cara hidup sehat di era digital? Pasti gak ada kan?
Makanya gua mulai riset ya, enggak riset sih, iseng aja gitu, baca-baca dari internet, seperti baca artikel, baca blog, atau tanya-tanya ke dokter ya, bagaimana cara hidup sehat di era digital kayak sekarang. Ternyata cara atau solusinya itu simpel teman-teman, nggak serumit yang kita bayangkan ya. Kalian tuh nggak perlu diet ekstrim ya sampai badan kurus gitu, atau kalian buang HP kalian biar kalian nggak pegang HP gitu ya. Nggak perlu sayang duit teman-teman, itu HP dibeli pakai duit coy. Kalian juga nggak perlu beli peralatan yang mahal ya, karena gua tahu kita tuh nggak semuanya orang kaya ya, termasuk gua yang termasuk kategori kaum ekonomi sulit teman-teman. Nah, solusinya apa teman-teman? Yang kita butuhin itu cuma perubahan kecil teman-teman. Namanya tuh kalau nggak salah micro habit ya. Sorry kalau gua misalkan sambil baca ya, karena gua gak terlalu hafal namanya. Kalau nggak salah namanya tuh ya benar, micro habit, dimana perubahan 1% yang kalau dilakukan secara konsisten itu bisa mengubah cara hidup kita ke arah yang lebih baik teman-teman. Nah, itulah kenapa gua buat channel ini ya. Ya tujuannya cukup sederhana teman-teman. Gua cuman gak mau kalian yang fanatik terhadap digital itu ngerasain dampak yang pernah gua rasain sekarang ya. Dampaknya emang gak bakal kerasa sekarang bagi kalian ya. Nanti kalau udah 10 atau 30 atau 15 atau 20 tahun kalian bakal ngerasain apa yang gua rasain sekarang. Nah, channel ini tujuannya untuk berbagi aja ya, saling sharing, saling support. Nanti gua sharing dengan bahasa yang bisa kalian pahami ya, dan yang paling penting itu bisa diterapkan sama semua orang ya, dengan gaya hidup dan budget masing-masing. Nah, di channel gua ini kita akan membahas yang pertama, cara mengatasi mata lelah tanpa harus beli kacamata yang mahal ya. Kalian mungkin tahu ya, beli kacamata yang minus atau plus itu nggak murah ya, nggak mungkin 10.000 20.000, itu ratusan ribu teman-teman, dan itu mahal kalau menurut gua ya. Terus yang kedua, nah posisi duduk yang benar supaya punggung nggak sakit ya. Nah, posisi duduk kayak gini sebenarnya nggak boleh ya, nanti kita belajar sama-sama teman-teman. Terus yang ketiga, kebiasaan kecil yang bisa bikin tidur lebih nyenyak, dan masih banyak lagi. Oke, yang saya harapkan di channel gua ini nggak cuma tempat untuk nonton video aja ya teman-teman, tapi bisa jadi komunitas atau bisa jadi sebuah tempat dimana kita saling support dan sharing untuk hidup lebih sehat di era digital sekarang teman-teman. So, buat kalian yang punya pengalaman, pertanyaan, atau bahkan tips yang mau dibagi, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Insya Allah bakal gua jawab, bakal gua baca satu persatu teman-teman. Oke, di next video berikutnya kita akan membahas tentang tanda-tanda digital fatigue. Apa sih ini sih namanya? Sorry ya kalau bahasa Inggris gua rada-rada memble ya, rada-rada belepotan. Digital fatigue yang sering kita abaikan ya. Soalnya banyak yang nggak pada sadar kalau gejala mereka yang akan mereka rasakan nanti itu sebenarnya efek dari kebiasaan digital yang kita lakukan sehari-hari teman-teman. Dan percaya sama gua, setelah nonton video gua sekarang dan selanjutnya, kalian akan mulai memperhatikan tubuh kalian dengan cara yang berbeda teman-teman. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat dan mau dapatin tips kesehatan digital yang praktis, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng biar kalian gak kelewatan update-update dari gua ya. Dan yang paling penting itu, mulai hari ini coba perhatikan kalian berapa jam atau berapa menit, berapa detik kalian menatap layar
TV, gadget atau PC kalian ya. Kalian hitung aja secara kasarnya dan kalian totalkan nanti, dan kalian akan terkejut dengan hasil yang kalian dapatkan. Oke teman-teman, mungkin di video hari ini gue cukup sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, kesehatan digital itu investasi jangka panjang untuk hidup yang lebih baik. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thank you very much.